Namanya Zia, seorang siswi SMA dari keluarga sederhana, sangat sederhana. Ayahnya seorang petani, ibunya ibu rumah tangga. Rumah mereka kecil, tapi hati mereka penuh kasih sayang. Makannya dihabiskan ya nak, biar semangat belajarnya. Iya. Dia bukan murid biasa, Cassandra, satu-satunya anak perempuan dari orang paling kaya di desa. Dan di sekolah ini, semua tunduk padanya, karena uang bukan cuma kekuatan. Di tangannya, uang jadi senjata. Suka hari ini, langitnya cerah, waktunya bersenang-senang. Apa target kita hari ini, Kas? Zia, seperti biasa, buku-buku itu pasti gak tahu malu. Bagus, aku gak mau kalau dia merasa bisa jadi bagian dari sekolah ini. Anak-anak, sekarang perhatikan soal berikut ini ya. Ayo, ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab, ayo siapa yang tahu? Saya X sama dengan 40 karena 2X sama dengan 11 min 3. Jadi 2X sama dengan 8 lalu X sama dengan 4. Bagus sekali Zia, benar jawabannya X sama dengan 4. Pintar kamu. Ah, kok dia bisa sih? Jangan dia nyopet atau pura-pura jadi anak baik, padahal maaf, kakinya jalan sendiri, mungkin mau bantu kamu latihan jatuh. ups, dia cocok banget deh main sinetron. Judulnya Anak Petani Teraniaya. Bagus tuh. Gila, kamu gak apa-apa? Gak apa-apa, aku udah biasa. Seperti itulah keseharian Zia. Bullying, makanan hariannya.
Ejekan menjadi teman setianya. Ia terbiasa terjatuh, bukan karena kakinya lemah, tapi karena dunia terlalu keras untuk seorang gadis sekuat dia. Dalam diam, ia menyimpan ribuan luka yang tak pernah benar-benar sembuh. Sandra, Apalagi? ini laporan dari Bu Salma. Kamu nggak pernah aktif di kelas, nggak pernah jawab pertanyaan. Kamu tahu siapa yang disebut-sebut paling menonjol? Anak petani itu. Jadi ayah sekarang belain Zia. Cukup, jangan bandingkan anak kita dengan anak miskin itu. Dia bisa menjawab soal dan kamu sibuk berdandan. Aku gak mau dengar nama Zia di rumah ini lagi. Kalau kamu nggak mau dikalahkan, buktikan di kelas. Biarin aja sayang, mereka iri sama kamu. Kamu cantik, punya segalanya. Papa mulai gila. Masa dia bandingin aku sama Zia? Hah? Si miskin itu? Masa iya sih anak petani itu dibandingin sama kamu? Katanya Zia pintar, tapi papa kenapa bilang aku malas? Seolah-olah aku gak ada gunanya. Papa kamu mulai kasihan sama si anak sawah itu. Gak bisa diem aja, Kas. Kalau dibiarin, Zia makin naik. Pokoknya kamu tuh harus yang paling atas. Terus gimana caranya? Kita bikin dia bermasalah agar dia dijauhi semua orang. Selamat tinggal si anak petani itu. Dompet aku hilang. Ini bukan hal sepele. Isinya banyak uang dan kartu penting. Ini tasnya. Ayo kita cek. Udah miskin masih aja nyolong, dasar murahan. Aku gak tahu. Aku gak pernah nyentuh dompet itu. Kan dijauhin orang kaya gitu, orang miskin. Kamu pikir semua akan selesai begitu saja? Bikin aku capek, Desi. Kamu harusnya tahu diri. Kalau kamu tahu diri, pasti kamu gak akan bisa dekat-dekat di sekolah ini lagi. Cuma mau satu hal, jangan pernah samain aku sama kamu. Jangan pernah coba-coba kelihatan lebih pintar. Dunia ini punya aturan sendiri. Dan kamu Zia, kamu bukan siapa-siapa. Hei, cukup! Kalian tega banget, 3 lawan 1. Emang gak punya hati? Dan kamu siapa? Pahlawan kesiangan. Lebih baik jadi pahlawan daripada tukang pengecut kayak kalian. Dengar ya Naila, jangan ikut campur. Anak miskin itu cocok disingkirkan. Urusan ketulusan dan kebaikan gak ada hubungannya sama kekayaan. Justru kamu yang kelihatan miskin hati. Mama, supir kita kemana? Aku capek jalan kaki terus tiap sekolah. Supir kita udah berhenti, guys. Kita tidak bisa bayar gajinya lagi. Kita sudah bangkrut. Apa? Papa punya banyak tanah, nggak mungkin kita bangkrut. Papa ditipu rekan bisnisnya, uang miliaran hilang, panen akhir gagal. Sekarang semua dijual satu-satu. Bahkan rumah ini akan disita dalam waktu dekat.
Terus aku gimana? Teman-teman aku? Teman-teman kamu tidak ada yang peduli, Gas. Dunia udah berubah, kita harus kuat. Ma, awas PP aku minggu ini terakhir store, terus gimana? Lagi-lagi uang, semua minta uang. Kamu pikir mama ini mesin uang? Aku cuma nanya, Ma, aku cuma butuh bayar itu aja. Ya, semuanya sudah butuh. SPP kamu, listrik belum lunas, Papa belum dapat kerjaan, Gas. Mama capek. Kalau Papa nggak bangkrut, kita nggak akan kayak gini. Hati-hati kalau kamu ngomong. Papa sudah berjuang mati-matian demi kehidupan kamu, Gas. Mama cuma capek, Nak. Dulu semua serba ada, sekarang buat makan aja kita susah. Aku juga, Ma. Kas, minggu depan kita jadi ke kafe yang baru buka itu ya. Iyalah, masa geng kita kalah gaya sama anak kelas 12 IPA? Aku udah siapin outfit, tinggal kamu doang, Kas. Kayaknya aku nggak bisa ikut deh. Hah? Kenapa, Kas? Biasanya kamu yang paling semangat kalau urusan beginian. Papa bangkrut, semua usaha kita rugi. Mama stres, aku aja belum bayar SPP. Mau ke kafe, uang dari mana? Yus, Kas, dulu kalian tuh tajir banget. Dulu iya, sekarang aku bahkan makan mie aja dibagi 2 sama mama. Kadang nggak sarapan, nggak ada uang jajan juga. Aku malu banget. Ya, sabar aja deh. Mungkin ntar papa kamu bisa bangkit lagi. Aku ke kantin dulu. Aku lapar banget, sumpah. Mau ikut gak, Maura? Iya deh, yuk. Pak, kerjaan Bapak yang baru itu ngapain sih? Bapak sekarang kerja di teknisi alat pertanian, Bu. Alhamdulillah ya Zia, bapakmu ini sudah bolak-balik naik motor jauh setiap hari demi kita. Dulu kita cuma bisa makan dari hasil panen di sawah. Sekarang kita udah bisa dapat kerja. Aku bangga sama Bapak. Bapak nggak nyerah. Aku janji nggak akan nyerah sama sekolahku. Mar. Damar. Mawar. Damar. Kelas sudah habis, mana uangnya? Kami butuh waktu sedikit lagi. Waktu sudah kami kasih berbulan-bulan, Pak. Sekarang waktunya kami mengambil hak kami. Jangan, ini rumah kami janji akan bayar. Keluar, malam ini juga. Keluar. Detik waktu terus berjalan, berhias gelap dan terang. Suka Hari ini kamu nggak boleh ngelamun di kelas ya, Zia. Kita dikira anak sama guru MTK. Apa sih, Nay? Aku kan cuma fokus belajar. Itu Cassandra kan? Kok dia sendirian? Biasanya rame banget dia sama Tasya sama Maura. Kok sekarang? Cassandra, kamu nggak apa-apa? Kalau kamu butuh teman cerita, kami di sini kok. Kalian masih mau ngomong sama aku setelah semua yang aku lakuin?
Orang bisa berubah, Cassandra, dan setiap manusia bisa dimaafkan. Mulai hari ini kamu gak sendirian kok. 3. Cassandra, aku sengaja memanggilmu untuk menyampaikan ini. SPP-mu sudah dibayar. Sudah dibayar, tapi siapa? Katanya mama belum bisa bayar. Ada yang membantu, ayah dari teman sekelasmu. Beliau bilang kamu sedang kesulitan, jadi beliau menanggungnya. Teman sekelasku, siapa? Pak Surya, ayahnya Zia. Zia, aku minta maaf. Selama ini aku jahat sama kamu, aku kasar, aku benar-benar minta maaf. Tapi justru kamu sama keluargamu malah nolong aku. Aku malu, aku gak tahu mau gimana. Aku mau berubah, boleh kan? Ada yang harus kalian tahu. Waktu kejadian itu, aku lihat langsung. Yang masukin dompet ke tas Zia itu Tasya. Aku cuma bercanda, itu disuruh Cassandra. Bercanda? Kamu hampir bisa hidup orang gara-gara canda kamu. Terima kasih karena kamu sudah berani minta maaf. Aku maafin Kas. Cassandra, kamu tahu nggak kenapa kamu dipanggil ke sini? Dompet itu sebenarnya yang naruh itu Tasya kan? Kamu tahu, tapi kenapa kamu diam? Kamu membiarkan Zia menanggung semuanya. Saya takut Bu, saya salah. Saya nggak tahu harus gimana. Padahal diam itu yang sangat sudah hidupnya. Sekarang kamu harus belajar bertanggung jawab. Sekarang bersihkan lapangan di bangku sekolah sampai selesai sendirian. Kenapa kamu bantuin aku? Padahal dulu aku jahat banget sama kamu. Ya, aku gak mau kamu rasain ini yang dulu aku rasain. Memaafkan aku tidak bisa. Ayo kita bersihkan sama-sama. Iya, aku minta maaf ya karena aku ikut ngendalin kamu tapi kamu gak salah. Juga Zia, aku minta maaf. Aku cuma ikut-ikutan temen. Terima kasih, aku juga sudah memaafkan kau dari dulu. Zia, kamu dipanggil ke sini bukan karena kamu salah ya. Ibu ingin menyampaikan kabar baik. Kabar baik, Bu. Kamu mendapatkan beasiswa dari pemerintah untuk melanjutkan kuliah di Universitas Tinggi Negeri. Mereka membaca esai dan laporan prestasimu, Zia. Kamu sangat layak untuk mendapatkan itu. Benarkah saya bisa kuliah, Bu? Kamu tidak hanya bisa, Zia. Kamu pantas mendapatkan masa depan yang lebih baik. Bu Zia tadi di sekolah dapat beasiswa. Selamat ya, Nak. Alhamdulillah ya nak. Alhamdulillah ya Allah. Sudah mendengar cita-citanya. Aku Zia.
Anak petani yang dulu dihina, hari ini sudah jadi mahasiswa. Aku menulis bukan untuk dikenang, tapi untuk mengingatkan diriku sendiri bahwa aku pernah jatuh dan aku pernah bangkit. Terima kasih untuk semua luka. Tanpamu, aku tidak akan sekuat ini.